Ya, kita ketemu lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini eh, kita akan memulai sebuah sesi yang baru di dalam pembelajaran kita, yaitu mengenai eksposisi terhadap surat Yakobus. Nah, surat Yakobus adalah surat yang penting di dalam iman Kristen. Kenapa? Karena surat ini dituliskan oleh salah satu dari pemimpin umat Kristen di gereja mula-mula, yaitu Yakobus, saudara Yesus. Selain itu, surat Yakobus juga penting dalam iman kita. Kenapa? Karena ini adalah firman Allah, dan kita perlu mempelajari semua bagian firman Allah supaya kita mengetahui keseluruhan kebenaran yang Tuhan ingin nyatakan kepada manusia. Dan kita akan mengawalinya pembelajaran kita hari ini dengan mencoba memikirkan salah satu bagian, salah satu ayat di dalam surat Yakobus. Kita akan mulai mendiskusikan satu demi satu bagian dari surat Yakobus, dan saya berdoa berharap supaya dengan memahami surat Yakobus, pemahaman kita terhadap kebenaran Tuhan semakin kaya dan kita semakin mengerti bagaimana kita harus memahami teks ini. Nah, saya akan membacakan Yakobus pasal pertama ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, jadi waktu kita membaca teks firman Tuhan ini, kita seringkali memandang bahwa ini adalah kalimat yang biasa kita dengarkan dan kita tidak menaruh perhatian cukup banyak di dalamnya. Tetapi kita akan mengulas satu demi satu hal-hal yang penting di dalam teks ini yang menolong kita mengerti surat Yakobus. Nah, yang pertama, surat ini menjelaskan bahwa penulisnya adalah Yakobus. Nah, jadi memang ada cukup banyak perdebatan mengenai siapakah penulis surat Yakobus. Sebagian besar ahli percaya bahwa surat ini bukan ditulis oleh Yakobus. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa surat ini, bahasa Yunani yang digunakan oleh surat ini terlalu bagus untuk boleh dituliskan atau mampu dituliskan oleh saudara Yesus yang seringkali dianggap sebagai orang yang tumbuh besar di sebuah daerah yang kecil, yang tidak mungkin dia belajar bahasa Yunani sebaik seperti penulis surat Yakobus. Tetapi teori ini lemah karena kita tidak mengetahui mengenai literasi atau kemampuan orang-orang yang tinggal ataupun bertumbuh di Galilea pada abad pertama Masehi, seberapa jauh mereka mampu menulis surat, mampu menggunakan bahasa Yunani dengan baik ataukah tidak. Kita tidak pernah bisa mengetahuinya karena kita tidak punya evidence yang memadai. Tetapi yang pasti adalah bahwa para bapak gereja, mereka mengenali, mereka percaya bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mungkin pertanyaannya sekarang adalah kapan kira-kira surat ini dituliskan, dan memang untuk menjawab pertanyaan ini pun tidak mudah, karena sebagian orang percaya bahwa ketika di dalam surat Yakobus terdapat sebuah gagasan yang seolah-olah mempertentangkan antara ajaran iman dan perbuatan, maka sebagian orang percaya bahwa surat ini mesti ditulis setelah surat-surat Paulus lengkap. Tetapi banyak ahli, termasuk salah satunya diantaranya adalah Richard Bauckham, dia memperlihatkan bahwa perbedaan atau pertentangan ataupun kontras antara iman dan perbuatan yang dibicarakan oleh Yakobus adalah hal yang berbeda dibandingkan dengan iman dan perbuatan yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Jadi kita tidak melihat bahwa Yakobus dalam suratnya menyerang Paulus, tetapi dia berbicara aspek yang lain dari apa yang Rasul Paulus sampaikan, sehingga tidak ada alasan kita mengatakan bahwa surat ini dituliskan setelah surat-surat Paulus terbentuk. Maka kita juga dapat memperkirakan bahwa surat ini bisa saja dituliskan sangat awal, yaitu tidak lama, atau bahkan ini bisa menjadi surat paling awal dari tulisan-tulisan Alkitab. Bisa saja surat ini ditulis sekitar tahun 40-an.
Nah, jadi kita memiliki beberapa teori yang berbeda mengenai kepenulisan surat ini. Nah, tapi yang pasti adalah ketika penulis ini berkata bahwa penulisnya adalah Yakobus, yang menarik adalah Yakobus memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini adalah identifikasi yang digunakan oleh Yakobus di dalam memperkenalkan dirinya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah dan sebagai hamba daripada Yesus Kristus. Tentu pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan hamba Allah dan hamba Yesus Kristus. Nah, sebagian orang mereka percaya bahwa istilah hamba adalah istilah yang digunakan untuk mengekspresikan mengenai kondisi seseorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Memang secara leksikal arti daripada istilah doulos, nah dalam surat Yakobus penulisnya menggunakan istilah doulos. Nah, istilah doulos memang digunakan untuk menyebut orang-orang tertentu yang tidak memiliki hak atas dirinya oleh karena dirinya telah dijual dan dimiliki oleh orang lain, oleh tuannya. Maka orang-orang seperti ini disebut sebagai doulos. Nah, tetapi untuk memahami sebuah terminologi, kita tidak bisa melihatnya hanya berdasarkan arti leksikalnya. Kita harus memahami terminologi ini berdasarkan istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyandingkan istilah doulos. Nah, jadi ketika penulis Alkitab Yakobus menyebut bahwa atau mengidentifikasi dirinya sebagai hamba Allah. Nah, istilah hamba Allah, apakah istilah ini sama dengan istilah arti leksikalnya bahwa ini adalah orang yang diperbudak oleh Allah yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Nah, kita kemudian belajar di dalam latar belakang tulisan-tulisan Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bahwa istilah hamba Allah sesungguhnya digunakan untuk menyebut orang-orang tertentu yang memiliki posisi yang spesial, yang khusus di dalam rumah Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Lama, orang-orang disebut sebagai hamba Allah itu adalah para nabi. Nah, jadi waktu Yakobus dia menyebut dirinya sebagai hamba Allah, nah ada kemungkinan dia tidak sedang membicarakan bahwa dirinya adalah orang yang tidak punya hak atas dirinya, tetapi dia sedang membicarakan bahwa dirinya adalah orang yang dipanggil Tuhan dengan sebuah role tertentu yang sangat signifikan di dalam gereja mula-mula, yaitu role seperti halnya nabi, tetapi di dalam Perjanjian Baru tentu tidak ada lagi nabi, tetapi yang ada adalah rasul. Nah, tetapi waktu Yakobus dia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah, dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai seorang rasul karena posisi dia berbeda dengan rasul-rasul yang lain di dalam gereja mula-mula. Dia adalah anggota dari kelompok yang disebut sebagai Jesus Family. Nah, ini adalah kelompok orang yang dalam gereja mula-mula juga dianggap signifikan. Mereka dianggap penting karena mereka dipercayakan oleh Tuhan role yang sangat penting, khususnya menjadi pemimpin dari gereja di Yerusalem. Dan yang kedua, Yakobus juga menyebutkan bahwa dia bukan hanya hamba Allah, tetapi hamba Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yakobus waktu dia menyebut istilah Tuhan Yesus Kristus jelas sekali itu mengekspresikan pandangan dia, posisi dia bahwa Yesus adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Artinya apa? Artinya dia memperlihatkan bahwa posisi dia bukan hanya hamba Allah, seolah-olah dia adalah orang yang signifikan di dalam masa Perjanjian Lama, signifikan dalam keumatan Perjanjian Lama, tetapi waktu dia menyebut bahwa dirinya adalah hamba dari Tuhan Yesus Kristus, dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki peran, role istimewa di dalam umat Tuhan, bukan hanya dalam Perjanjian Lama, tapi juga dalam Perjanjian Baru. Karena umat Allah dalam Perjanjian Baru adalah umat Allah yang didasarkan pada kesatuan mereka dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan terminologi ketiga yang juga signifikan untuk kita pikirkan adalah istilah ke-12 suku di perantauan. Nah, para ahli tidak sepakat di dalam mengartikan istilah 12 suku di perantauan. Banyak ahli percaya bahwa istilah tersebut adalah metafora yang digunakan untuk menyebut orang-orang Kristen yang tersebar di mana-mana. Tetapi seorang ahli di dalam studi dunia kuno abad pertama Masehi bernama Van Unik, dia meneliti penggunaan istilah diaspora di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru khususnya, dan dia menegaskan bahwa tidak pernah istilah diaspora digunakan untuk menyebut orang-orang Kristen non-Yahudi
khususnya setelah sebelum abad kedua Masehi. Nah, itu berarti bahwa istilah diaspora, karena surat Yakobus ditulis pada abad pertama Masehi, itu berarti menunjuk kepada orang-orang Yahudi terutama yang tinggal di perantauan, yang tinggal di wilayah yang disebut dengan diaspora. Hanya pertanyaannya, diaspora itu menunjuk kemana? Nah, kebanyakan orang Kristen percaya bahwa 12 suku Israel sudah tidak ada lagi, karena yang tersisa hanyalah dua suku saja, yaitu yang kembali ke Yerusalem atau ke Palestina, dan memandang bahwa 10 suku yang lain sudah hilang. Nah, sesungguhnya pandangan tersebut tidak tepat, oleh karena 10 suku yang tidak kembali ke Palestina tidak berarti mereka hilang. Nah, bahwa Yakobus menyebut bahwa pembacanya adalah 12 suku di perantauan, dia sedang berbicara mengenai suku-suku orang-orang Yahudi yang ada bukan hanya di wilayah Babelonia, tapi juga yang ada di wilayah Syria, kemana Tuhan membuang 10 suku yang lain. Nah, jadi Yakobus menuliskan suratnya kepada orang-orang Yahudi yang tersebar, yang berada yang disebut sebagai diaspora, yaitu tempat di mana suku-suku Israel dibuang Tuhan, baik dalam pembuangan pertama maupun pembuangan kedua. Nah, namun pertanyaannya adalah, apakah ini hanya tertuju kepada orang-orang Yahudi ataukah orang-orang Yahudi Kristen? Maka kemungkinan besar tulisan ini ditujukan kepada kepada dua kelompok, baik orang-orang Kristen Yahudi atau Yahudi Kristen maupun orang-orang yang belum Kristen, orang-orang Yahudi belum Kristen. Mengapa demikian? Karena kalau kita membaca surat Yakobus, kita menemukan bahwa Yakobus nampaknya tidak secara istimewa menggunakan nama Yesus atau menggunakan istilah Kristus, oleh karena sepertinya dengan tujuan bahwa surat ini dituliskan dengan beberapa tujuan. Salah satunya adalah untuk menginjili orang-orang Yahudi yang ada di diaspora. Nah, itulah sebabnya maka kita melihat bahwa dalam surat Yakobus kita menemukan sebuah upaya di dalam memberitakan Injil dan juga menjangkau orang-orang Yahudi Kristen yang tinggal di diaspora. Nah, di dalam bagian-bagian video yang lain kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai pokok-pokok ajaran yang diajarkan oleh Yakobus dalam suratnya. Tuhan memberkati pendengar sekalian.